ayatnya, carilah wajahnya selalu. Mazmur 105 ayat 4. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Kolose 3 ayat yang pertama. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Tetapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak-Mu. Efesus pasal 5 ayat 15-17. Sesungguhnya lebih daripada segala kegiatan di gereja, kegiatan pelayanan, rutinitas pelayanan yang kita lakukan saat ini, maka yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan rindu, agar supaya setiap saat kita selalu membawa hidup kita untuk dapat bersentuhan dengannya, agar supaya kita dapat menjaga perasaan Allah melalui tingkah laku kita, karakter, langkah hidup kita sesuai dengan kehendak dan perasaan Bapa, agar supaya kita tidak menyakiti hati-Nya. Sehingga salah satu yang kita pikirkan, ucapkan, dan perbuat harus sesuai dengan keinginan Tuhan. Dengan penuh kegentaran dan takut akan Allah secara konsisten. Karena kegentaran takut akan Allah yang konsisten membuahkan kekuatan dan spirit gairah Kristus dalam batin yang konsisten dalam menghadapi segala peristiwa dalam hidup kita. Dan itu yang kita lakukan harus dihubungkan dengan Tuhan. Apakah semua berkenan di hati Tuhan? Saudara sudah bersentuhan dengan Tuhan? Hello. Setiap pagi 1:30 pagi saya pasti bangun. Jemaat sudah tahu kalau saya sudah kirim renungan pagi, good morning, saya kirim, itu mereka tahu saya sudah bangun. Dan diikuti oleh Pak Joni di sini. Saudara, saya sebagai hamba Allah, kami hambanya, suami istri membawa untuk bersentuhan dengan Tuhan. Orang-orang yang bersentuhan dengan Tuhan, ketika dia memandang wajah Tuhan, dia betul-betul merindukan bagaimana Allah tersenyum melihat wajah. Orang ngerti? Amin? Amin. Amin? Sebagai contoh, seorang bapak, kalau dia lihat anaknya baik, anaknya betul, kira-kira bapak itu akan tersenyum. Amin. Amin. Haleluya. Tapi coba kalau lihat anaknya itu brengsek, brutal, anaknya gak karu-karuan, pasti dia bilang gini, tahu begitu lu gue gak lahirin sekalian. Saudara, demikian juga dengan Allah. Kita pernah gak sih saudara berpikir ketika kita memandang wajah Allah secara antropomorfisme, secara bagaimana Allah betul-betul menilai kita, melihat kita. Apakah Allah akan tersenyum melihat kita? Allah akan tersenyum melihat jemaat GSKI Oret Labora. Allah tersenyum melihat setiap seorang yang hadir. Sehingga dia berkata, inilah anakku yang kukasihi, mendapat pengesahan legalitas sebagai anak-anakku yang berkenan di kerajaan Allah. Karena mereka sudah aku tampi sifat karakternya. Sudah ngerti? Haleluya. Amin. Kita kadang-kadang kan nggak begitu saudara ya. Saudara, teologia, tolong sound system, tolong please. Sound system, please. I beg you. This is trouble. Microphone. Where is sound system? Tolong. Sound system. Ya. Please help me. Help me. This is trouble. Trouble starting. Please. Saudara, teologia, segala pengajaran tentang teologia tidak mampu merubah manusia kalau pelaku teologia itu tidak membawa dirinya untuk bersentuhan dengan Allah. Tes. Okay. Thank you for your help. Saudara, makanya kenapa orang-orang yang sudah sekolah tinggi teologi, mahasiswa teologi, lulusan teologi, tidak mampu merubah orang. Karena pelaku teologi tersebut tidak membawa hidupnya untuk bersentuhan dengan Allah. Makanya saudara, sebuah dasar landasan teologi, sebuah legal standing teologi yang berafiliasi pada
Barat, saudara lihat gereja-gereja di Barat ya. Gereja di Barat ini pada tutup ya. Di Belanda, saya ada keluarga di sana cerita, gereja di sana dijual, saudara. Dibikin berubah jadi fungsi, jadi pub, jadi nightclub. Di Amerika juga demikian. Ada sebagian gereja sudah tutup. Sekolah-sekolah tinggi teologi, pengajaran teologi yang berafiliasi kepada ortodoks atau mainstream, saudara, mereka tidak akan bertahan lama. Karena hari-hari ini teologi yang hidup adalah pada saat kita bersentuhan langsung dengan Allah. Sudah ngerti? Amin. Amin. Ketika kau bersentuhan dengan Allah, kau akan mengalami perubahan. Amin. Kau akan menjadi orang yang tahu malu. Tahu malu. Amin. Coba kanan kirinya. Tahu malu sama malu. Amin. Haleluya. Amin. Ada hamba Tuhan nggak tahu malu, saudara. Ada. Tapi di sini nggak ada. Ketika saya di Bandung, saya dapat telepon. Ada hamba Tuhan, saudara, yang mau konseling. Dia bilang gini, Pak Pendeta, saya mau konseling. Saya takut mati. Hah? Saya takut mati. Langsung saya bilang, Roh Kudus bilang, kamu belum hidup kudus ya? Kamu belum hidup suci ya? Dia takut mati. Dia saya mau bilang dia kata, saudara, makanya di sini ketika seseorang mendalami ilmu teologi, mendalami ilmu firman Tuhan, dia harus membawa hidupnya bersentuhan dengan Allah setiap saat di hadirat Allah. Makanya kenapa 1,5 jam setiap hari, setiap pagi saya berdiam di hadapan Tuhan. Sebelum saya tambah doa lagi hampir 2 jam. Jadi jam setengah. 2 jam saya berdoa lagi. Karena saya mau bersentuhan dengan Allah. Saya merasa bahwa segala gelar doktoral yang aku terima tidak ada artinya kalau aku tidak membawa hidupku bersentuhan dengan Allah. Legal standing dasar pengajaran yang benar, teologi yang benar, teologi Alkitab yang benar adalah pada saat pelaku teologi, aktor pelaku teologi itu dia bersentuhan dengan Allah, dia membawa perubahan, orang-orang yang mendengarnya berubah, hidupnya diubahkan. Itu yang benar. Beri kemuliaan Tuhan pada siang pada sore hari ini. Haleluya. Makanya ketika saya dikritik di media sosial ajaran saya diam aja. Akhirnya mereka minta maaf. Mereka bilang saya punya ajaran nggak punya sebuah anchor atau di mana sebuah footnote, katanya dasar. Saya bilang, you punya dasar apa? Kalau you berafiliasi dengan gereja ortodoks, dengan gereja yang lama di Barat, dengan ajaran mainstream di Barat, saya bilang ya makanya you nggak ngerti, makanya you nggak bisa membawa perubahan. Bersentuhan dengan Allah langsung. To be other to God. Menghormati Allah dengan cara yang pantas. Haleluya. Amin. Ini COVID-19 merupakan tantangan saudara menghormati Tuhan dengan pantas. Haleluya. Amin. 2 tahun ini saya berjuang. Saya membawa di mana hidupku untuk betul-betul berubah. Baik ajaranku berubah. 30 tahun lebih aku ada di sebuah pengajaran yang salah. Ada sebuah pelayanan yang salah. Sampai itu ketika Tuhan menunjukkan aku neraka dan surga. Tuhan bilang, kalau engkau tidak bertobat, engkau tidak berubah, ini tempatmu nanti di neraka. Saya bertobat, saudara. Dalam perjalanan mencari sebuah kebenaran, saya dipertemukan Tuhan dengan hambanya, Ketua Umum Bapak Pendeta Dr. R. Suhartono, yang adalah mantan dosen saya, guru pembimbing saya ketika saya skripsi dulu. Saya sempat diskusi dengan beliau. Kita klop, kita matching. Saudara, bersentuhan dengan Allah. Amin. Ayo ngomong kanan kirinya, bersentuhan dengan Allah. Bersentuhan dengan Allah. Haleluya. Amin. Haleluya. Sama dengan Yusuf. Dia bersentuhan Allah, makanya ketika dia berniat menceraikan Maria, dalam mimpinya malaikat menyentuh dia datang. Jangan ambil Maria sebagai istri. Sebab anak kandungannya adalah Immanuel, Allah minta kita adalah Mesias Juru Selamat. Kalau orang yang bersentuhan dengan Allah, hidupnya nggak akan berubah. Istri-istri bersentuhan dengan Allah, wah baik sama suaminya, haleluya.
Amin. Mulutnya nggak bawel, haleluya. Tapi di sini nggak ada. Ini semua baik-baik, haleluya. Orang yang bersentuhan dengan Allah, ketika dia berkata-kata, dia berucap, bertindak, dia akan mikir 10.000 kali mikir. Nggak akan sembarangan. Amin. Berarti sampai sih ngertos. Makanya saudara kita nggak boleh sembarangan. Yang keempat, melalui kondisi ekstrim, kadangkala Tuhan mau kita memindahkan hati ke surga. Mazmur 73 ayat 4-6. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Seringkali melalui kondisi yang ekstrim yang tidak masuk di akal, yang menyakitkan, Tuhan mau kita kepada satu level atau keadaan rohani di mana kita bisa menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan. Sama seperti Yusuf dan Maria ketika tiba waktunya bagi Maria untuk melahirkan atau bersalin. Seorang anak laki-laki, bayi Yesus sebagai sang juru selamat atau Mesias, maka lahirlah bayi Yesus dalam kandang domba yang dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Sungguh merupakan perkara yang sangatlah ekstrim sekarang dikerjakan oleh Bapa di surga, guna menyambut datangnya sang Mesias atau juru selamat hadir di dunia ini. Perkara seperti harusnya terjadi karena sehubungan dengan dunia kita semakin fasik dan telah membentuk hidup kita dengan sedemikian rupa. Di sini kita melihat bagaimana pemazmur juga dibawa kepada kondisi yang ekstrim. Itu ketika dia melihat orang jahat subur, senang, selamanya tidak pernah mengalami kesukaran hidup, sementara dia yang menjaga jalan hidupnya malah kena tulah dan hukum setiap pagi. Hatinya merasa pahit, buah pinggangnya menusuk-nusuk kakinya. Sungguh ini adalah merupakan suatu kondisi yang ekstrim. Ini yang sudah berhasil membuat dia bisa melekat kepada Tuhan. Jadi jika sampai ada orang yang diberkati Tuhan, kondisi hidupnya baik, tapi malah justru dia tidak mengingini Tuhan, maka ia akan menjadi fasik. Sehingga akhirnya Tuhan akan memukul dia dibawa pada kondisi ekstrim. Perkara sungguh sangat menyakitkan dan ini baru sampai tahap nyaris celaka. Yang benar-benar celaka adalah ketika seorang di dalam kondisi nyaman, ekonomi baik, tubuh sehat, tidak mengalami namun semua lancar sampai ia mati tanpa mengalami pembentukan Tuhan, tidak pernah mau berubah, angkuh, sombong, sehingga murka Allah turun atas mereka. Saudara, ada dua manusia di sini. Pertama, manusia yang baik-baik, diberkati Tuhan, semuanya nyaman, namun tidak pernah mau berubah, tidak pernah mau bertobat. Yang kedua, manusia yang mengalami kondisi ekstrim, dipukul, di mana mengalami penderitaan, hidup tidak enak, mengalami banyak tulah, banyak pergumulan, banyak penyakit. Namun hidupnya berhasil diubahkan Tuhan. Nah, manusia yang pertama ini nanti ada bahayanya ketika dia mengalami kondisi ekstrim. Betul-betul dia akan dihajar habis-habisan oleh Tuhan. Kalau dia tidak mau berubah, dia akan binasa. Murka Allah akan turun atas dia. Terus makanya Tuhan Yesus bilang lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Haleluya. Tapi enggak semua orang kaya begitu, yang tersinggung yang orang kaya ya. Orang kaya juga ada yang bertobat. Amin. Amin. Saya kenal orang kaya bertobat, saya kenal banyak yang bertobat yang sudah lahir baru, saudara. Betul-betul mereka berani bayar harga. Tapi kenyataannya dunia kita sekarang begitu modelnya. Banyak di mana kondisi nyaman tapi tidak mau berubah. Ini yang sangat bahaya. Kalau tidak mau berubah, mau jadi apa dia? Saudara, perkara ini hanya dialami oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan, punya kerinduan mencari Tuhan, mengenal kebenarannya, bertumbuh dalam Tuhan. Dia akan diubahkan Tuhan. Sekarang mau diubah Tuhan. Amin. Amin. Kita akan berubah lebih baik. Haleluya. Jadi orang tua yang baik, sama anak-anak juga baik. Amin. Sama anak mantu juga baik. Memang kadang-kala anak mantu bisa jadi anak hantu, tapi di sini enggak ada. Saya banyak menangani masalah rumah tangga. Judulnya anak mantu versus anak hantu. Dengan mertua
rohani dengan roh membahayakan. Sering tuh saudara. Dua-dua juga salah, nggak berubah. Makanya saudara mau tunggu kapan mau berubah? Mau tunggu nanti kalau sudah dipeti mati? Sekarang ini, this is your time. Haleluya, amin. Untuk berubah, amin. Berubah. Di momen Natal ini, di tengah-tengah COVID, saudara mau cari apa lagi di dunia ini? Dunia ini semakin menuju pada kehancuran. Amin. Jangan berharap dunia ini akan semakin baik. 2021 COVID masih berlangsung terus. Kita nggak tahu entah sampai kapan akan berakhir. Makanya dari sekarang saudara mesti berubah, bertobat. Saya ngomong gini, kalau saudara ngeyel, saya cuma bilang begini, nanti kita ketemu dah di pengadilan Tuhan. Tahu pengadilan Tuhan? Tahu pengadilan Tuhan? Amin. Amin. Di pengadilan Tuhan nggak ada ampun. Karena itu tadi saudara kita diingatkan, kita mesti berubah. Kalau kita nggak berubah, saudara, bahaya. Makanya tadi dalam nyanyian tadi yang kita nyanyi, saudara, bila selama ini ku belum berkenan di hadapan, bila selama ini ku belum berkenan di hadapanmu, tak ku lakukan kehendakmu, tak ku penuhi rencanamu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, kau ubahkan satu yang ku perlu. Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Saudara mau seperti ini? Amin. Amin. Tolong bimbing dari awal. Bila selama ku belum berkenan di hadapanmu, aku lakukan kehendak, aku penuhi rencana Bapa. Sampai sekarang ini, aku belum menjadi seperti Yesus.
tinggal lewat, saudara. Saya menangis, saya bilang, Tuhan, aku rindu jemaat ini, Tuhan. Ketika ajal menjemput mereka, mereka berada di bersama dengan diri. Amin. Mari kita bangkit berdiri semua. Bila selama ini berkenan di hadapan-Mu, aku lakukan kehendak-Mu, aku lakukan kehendak-Mu, aku berhenti rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini, sampai sekarang aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku. Satu yang ku perlu, satu yang ku perlu. Kumohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus beradamu. Kenapa rinduku berkenan kepadamu, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Waktunya sangat singkat, sudah. Siap tidak siap, Haleluya. Tuhan segera datang. Amin. Hari-hari ini merupakan masa yang rumit. Saya bilang masa yang rumit, masa yang mencekam. Tidak ada waktu untuk saudara berbuat dosa, untuk main-main dengan Tuhan. Saudara mesti menghormati Tuhan dengan cara yang pantas. To be adore to God. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sore hari ini, saya mau berdoa bagi saudara yang membutuhkan lawanan Tuhan, jamahan Tuhan. Saudara boleh maju ke depan. Haleluya, Yesus. Kalau saudara rindu di sisa kehidupan saudara, saudara diberi kesempatan untuk berubah, saudara mau betul-betul hidup bagi Tuhan, saudara boleh maju ke depan. Satu yang ku mohon padamu, mohon padamu, sampai di rumah Bapa, berkenan dengan Yesus teladan. Saudara boleh hadap kemari, ya, depan, ke depan. Betapa rinduku berkenan padamu.
kesempatan keluarganya diberi kesempatan untuk diselamatkan, suaminya diselamatkan, anak-anak diselamatkan. Dalam nama Yesus, di momen Natal ini spesial berkat Tuhan setiap bagi Ibu Desi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kembali berdoa. Kembali di dalam nama Yesus. Tuhan itu kami serahkan kami Tuhan tahu apa yang pergumulan apa yang diharapkan. Tuhan berikan kekuatan bagi ibu ini agar tetap bersandar kepada Tuhan, agar tetap Engkau harapan. Tidak ada Tuhan Yesus yang lain selain Tuhan yang sanggup menolong ibu dan semua keluarganya. Berikan kesehatan pada ibu. Tuhan, tidak ada suatu kebetulan di dalam Tuhan. Engkau telah panggil ibu ini ya Bapak, agar tetap dia setia kepada Tuhan. Tidak ada yang sampai kalau Bapak kalau tidak melalui Yesus. Amin. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Biarlah kami terus ibu ini ya Bapak tidak goncang imannya, tidak terpengaruh dengan orang ya Bapak. Baik Bapak, tubuh ini Bapak boleh teraniaya, namun jiwa rohani kami tidak ada pernah teraniaya Bapak. Kami serahkan ibu ini ke dalam tangan Tuhan. Kerinduannya ya Bapak, nyatakan kuasa mujizatmu terjadi bagi ibu ini ya Bapak. Apapun pergumulannya, dia menyerahkan seluruh ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Betapa rinduku
oleh Tuhan. Ya. Kami mau berubah bagi kerajaan Allah. Amin. Engkau mengampuni segala dosa, segala ketidaktepatan, segala kemelesetan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Seringkali kami membuat Allah menangis melihat kami. Sore hari ini, mari Engkau ubahkan lewat firman-Mu Tuhan. Tapi betul-betul diubahkan di baharui. Amin. Hamba berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang hadir pada sore hari ini. Haleluya Yesus. Apapun pergumulan mereka, Engkau sumber pengharapan, sumber jawaban bagi mereka. Engkau pulihkan mereka, Roh Kudus. Sebentar kami akan masuk dalam prolog Natal. Tuhan tolong kami. Ya. Kau pimpin acara seterusnya, Bang. Amin. Selanjutnya. Haleluya. Amin. Kita masuk pada prolog Natal. Tolong petugas siapkan lilin. Sebelum saya serahkan pada nanti WL, kita masuk pada prolog Natal. Lampu isi matikan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Di malam Natal ini, melalui lilin-lilin yang sedang berada di tangan kita masing-masing, sebagai orang percaya maka sebagai bukti bahwa 2000 tahun yang lalu, sebagai Sang Mesias, Juru Selamat yang pernah lahir, hadir ke dalam dunia ini untuk mengangkat dan menebus kita dari lembah dosa, lembah kekelaman,
menyalakan lilin. Ketiga, Bapak Pendeta Wakari mungkin tidak ada. Ibu bisa mewakili untuk penyalahan lilin dari GBI Selaut Polres. Kemudian Bapak PDP KRL Ardian sebagai Ketua Panitia Natal. Dan seterusnya Ibu Sumunan. Bapak Sumunan. Nggak ada. Pak Noldi boleh menyalakan lilin. Kemudian PDP Hanum Latifa mungkin ada. Pak John, Pak Pendeta John Silalahi, kami persilakan untuk menyalakan lilin. Kita akan bersama-sama. Kita tetap bagi. Kita akan memuji Tuhan malam hari. Pak John Kastanya, silakan maju ke depan. Mewakili wakil panitia dari GBI GSKI oleh Labuan. Malam kudus, sunyi
Bapak ibadah pada saat ini, ibadah Natal, menyambut hari lahir Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, ini semua karena kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami Bapak. Kami menyerahkan di dalam tangan-Mu Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur padamu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali jemaat. Acara kedua dari MC kami persilakan untuk memulai acara kedua perayaan Natal. Kami persilakan Jessica Seger. Bos, AC-nya gitu. Thank you, bos. Udah gue tanya. Oh, itu ya, drama. Ini di sini kiri. Shalom. Shalom. Wow, luar biasa ya. Kita sekarang sudah berada di penghujung tahun 2020. Terutama malam ini jemaat dan juga para undangan bersatu di dalam kebaktian atau ibadah perayaan Natal dari GSKI Ora et Labora Pinang, Tangerang. Dan kalau tadi kita sudah mengikuti dengan hikmat ibadah Natal kita yang dipimpin oleh WL dan singers yang luar biasa, Ibu Susi Aberwati dan juga singers Ibu Ria Mabakara. Terima kasih ibu-ibu yang cantik malam ini sudah memberikan kita semangat untuk datang bersekutu dengan kita semua, dan juga tadi Bapak Gembala juga sudah menyampaikan khotbah renungan untuk kita semua dalam meninggalkan tahun yang sebentar lagi sudah akan berakhir, tahun 2020. Kita akan melangkah ke tahun yang baru. Puji Tuhan, malam ini di session yang berikut ini, session kedua, yaitu perayaan Natal GSKI Ora et Labora. Saya akan mencoba untuk menyajikan sedikit acara yang agak sedikit, bukan sedikit ya, tapi memang harus lebih semarak lagi. Dan sebentar lagi Bapak Ibu akan disuguhkan sebuah sajian fragmentaria dari jemaat. Dan kami mohon maaf sebelumnya kalau mungkin banyak kekurangan atau ya ada hal-hal yang tidak sinkron, karena latihannya hanya 2-3 kali, itu pun juga luar biasa. Tapi yang jelas, yang penting ada penyertaan Tuhan dan kemauan dari kita untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita memberikan hadiah yang terbaik di hari peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus yang memang setiap tahun kita rayakan, dan jemaat serta teman-teman di sini mempersiapkan sebuah fragmentaria Natal, dan dulu juga pernah dipersembahkan sekitar tahun 2009. Sekarang kita rewind kembali, mungkin dengan pemain yang berbeda. Baiklah, tidak berlama-lama lagi, sambil mempersiapkan teman-teman yang akan tampil, kita akan nyanyikan satu pujian Natal dulu dari Pulau dan Benua. Kami mohon bantuan dari di musik. Memang ada berbeda ya tahun ini. Setiap tahun kita bisa lebih leluasa merayakan perayaan Natal,
dan juga mungkin dengan berduyun-duyun kita datang ke tempat-tempat ibadah, mempersiapkan diri untuk merayakan Natal bersama dengan seluruh jemaat. Tapi pada saat ini kita dibatasi dengan tidak boleh terlalu banyak berkerumun. Kita harus patuh pada peraturan pemerintah, ya? Dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua. Sebelum kita menyaksikan sumbangan penampilan dari teman-teman dari jemaat kita di sini, kita akan dengarkan sambutan dari Ketua Panitia kita yang tercinta, Bapak Karel M. Andi. Beri tepuk tangan yang meriah itu. Shalom. Shalom. Salam sejahtera dan selamat malam untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa bahwa acara Natal boleh kami laksanakan tepat pada waktunya tanggal 6 Desember jam 4 sore sesuai dengan kesepakatan waktu rapat panitia. Ini semuanya karena kerja keras kita dan pengorbanan kita. Pengorbanan waktu, pengorbanan tugas di rumah ditinggalkan, dan teristimewa yaitu pengorbanan uang yang boleh terlaksana acara ini. Pertama, kami menaikkan ucapan terima kasih kepada Bapak Pendeta Stanley Mandang, Doktor Teologia bersama Ibu, sebagai pembina, sebagai penasehat, sebagai penanggung jawab di dalam acara Natal GSKI Ora et Labora. Kedua, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gepeng sebagai keamanan, Bapak RT, RW, dan Lurah yang boleh memberi izin untuk kami adakan Natal pada malam hari ini. Dan ketiga, kami menyampaikan terima kasih kepada para tamu yang boleh menghormati undangan kami, boleh hadir bersama-sama dengan kami. Kami melihat ada Bapak Noldi dan Ibu hadir pada malam hari ini. Terima kasih Pak Noldi dan Ibu. Kami melihat juga ada saudara-saudara kami dari Depok, Ibu Yohana dan Ibu Karsia, yang dibawa oleh Ibu Desi dari Depok. Terima kasih Ibu Yohana dan Ibu Karsia boleh mengambil bagian bersama-sama dengan kami. Kami menyampaikan terima kasih juga kepada Ibu Edi Wakari. Tadi saya tanya mana Bapak? Kata Ibu Edi, kami bagi tugas Pak. Bapak ada melayani di tempat lain, saya hadir di sini. Terima kasih Ibu Edi Wakari, Tuhan memberkati. Dan saya melihat juga ada tamu kita dari Kunciran yang dibawa oleh Ibu Delsi dan Ibu Ros, yaitu Ibu Lin.
Ibu Lin boleh berdiri sebentar. Nah, inilah saudara kita dari Kunciran, Ibu Lin. Terima kasih Ibu Lin. Saudara-saudara, tamu yang lain yang mungkin saya tidak bisa sebut satu persatu. Dan tak lupa juga keluarga kita yang lama adalah Ibu Riana Pitupulu hadir pada malam hari ini. Ibu Ria boleh berdiri. Terima kasih. Ini keluarga kita dari GBI sampai GSKI. Keluarga kita GSKI, tapi sekarang ini sudah di AKBP. Terima kasih Bu Ria, tetap sama di dalam pelayanan. Ada yang tunjuk Bapak Herman Sombing ada di luar. Pak Herman Sombing, keluarga kita juga. Biarlah beliau diberkati dimanapun Pak Herman Sombing berada. Saya tidak melihat ada Ibu Paula. Saya maaf, Ibu Paula, mata saya ada terganggu. Ibu Paula, kami mohon berdiri. Ibu Paula adalah aktif kita kemarin dan semoga aktif kembali. Haleluya. Haleluya. Dan berikutnya, tak lupa kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Pendeta Joni Silalahi, Bapak Ibu Jemaat GSKI Ora et Labora yang bersusah payah, baik Pak Deki, Pak John Kastanya, dan saudara-saudara kita yang lain, Bapak Yopi, Bapak Hendro, mengambil bagian selalu di waktu-waktu yang detik-detik terakhir. Haleluya. Sehingga semuanya boleh terlaksana. Sampai tadi malam pasang ini pembungkus kursi selesai. Ruangannya sudah dicat rapi. Saya senang hasilnya cukup cerah. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, anggaran kita pada malam hari ini yang kita laksanakan ini lebih daripada anggaran, tapi kita ada pos cadangan. Anggaran kita 3 juta, biayanya 3,5 juta, tambah konsumsi jadi 4,5 juta. Uang yang tersedia 3,5 juta dipakai dari pos cadangan 1 juta sekian. Semuanya boleh kita atur. Tuhan memberkati semua kelancarannya. Amin. Amin. Biarlah senantiasa kita boleh berkembang di dalam ayunan sama arah dan tidak berlawanan arus, mendukung semua pelayanan Bapak Gembala kita, Bapak Stanley Mandang, Ibu Gembala, dibantu oleh Bapak Pendeta Joni Silalahi dengan stafnya, saya sendiri, dan Bapak Yopi Pama. Terima kasih. Semuanya ini boleh berjalan baik. Pemusik-pemusik saya lihat lengkap, ada stafnya dari Pak Geni hadir. Terima kasih boleh hadir pada malam hari. Haleluya. Haleluya. Dan tak lupa juga kami boleh menyampaikan saudara-saudara kita yang dari keponakannya ada Keke dan Noni. Mereka berdua ada di depan main ini apa namanya, termometer dan lain-lain. Terima kasih Keke dan Noni jauh-jauh datang dari Cepete. Dan akhir kata saya ucapkan semua partisipasi ibu bapak, budi baik, pengorbanan Tuhan Yesus yang akan membalasnya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Natal menyongsong menyambut 25 Desember dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021.
Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak Karel M. Adrian, Ketua Panitia Natal GSKI Ora Etna Bona pada tahun ini 2020. Ya, walaupun tanggal 25 secara internasional maupun secara nasional kita akan merayakan bersama-sama, tapi banyak gereja sudah mendahului daripada tanggal 25. Sepertinya bukan hanya GSKI tapi seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia maupun di luar negeri juga melaksanakan. Dan memang Natal yang sebenarnya adalah setiap hari kita rayakan. Natal ada di dalam hati kita karena kita adalah bait kudus Tuhan, ya. Jadi kita berjanji untuk selalu mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Baiklah, kita akan segera menyambut penampilan dari teman-teman yang sudah bersusah payah untuk latihan 3 kali. Judul dari drama Fragmentaria Natal ini adalah Sentuh Kami Dalam Kekudusan-Mu Tuhan. Menceritakan sedikit sinopsis sedikit, menceritakan tentang ada sebuah keluarga Kristen yang mungkin karena terlalu sibuk keluarga ini, khususnya ayah dan ibunya, sehingga melupakan bagaimana untuk melayani anak-anaknya di rumah sendiri. Bahkan mereka melupakan hal yang paling penting dalam keluarganya adalah keluarga, yaitu anak-anak dan suami atau istri kita. Baru kita boleh keluar. Tapi yang utama adalah kita melayani Tuhan dengan penuh kasih, ya. Jadi ini satu gambaran tidak menyinggung keluarga-keluarga yang ada di sini atau di luar, tapi ini hanya satu cerita, merupakan satu cerita gambaran bagaimana sebagai sebuah keluarga yang baik, yang awalnya baik tapi akhirnya sedikit terlupa bahwa yang harus mereka andalkan adalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka masing-masing. Ya, silakan. Sentuh kami dalam kekudusan Tuhan. Semua ini, iya, untuk apa? Oh, Natal, biasa Natal, untuk apa semuanya ini? Dari tahun ke tahun, semuanya sama saja. Tak ada gunanya bagiku. Aku muak dengan semua ini. Alex, jangan gebrak meja. Kau pikir kamu sudah jagoan ya? Ibu tidak suka dengan kelakuan aneh akhir-akhir ini, Alex. Apa, Bu? Ibu marah dengan ulah-ulahku akhir-akhir ini. Ya jelaslah Ibu marah. Ulahku itu sudah kelewatan batas. Macam-macam pabukan, naik motor ugal-ugalan, membuat order di kampus. Apa sih mau mulai? Ibu bertanya, apa mau Alex? Ini mau saya. Dengan minuman ini saya bisa bersenang-senang, bisa happy, bisa enjoy, dan bisa berperan semua kebobrokan di rumah ini, termasuk ibu. Alex, kamu betul-betul keterlaluan.
kita ketemuan di Pasaraya Blok M. Jadi nggak Om? Bener nih. Baik. Nah Om. Marta, mau main lagi kamu? Bukan sama ibu. Marta, kamu tidak sopan sama ibu ya? Setiap sore sampai malam, keluyuran terus. Ibu malu sama tetangga-tetangga. Anak gadis, kerjanya keluyuran sana kemari. Orang-orang membicarakan kamu, Marta. Kata mereka, kamu sering jalan sama Om dari mall ke mall. Bersetan kata orang. Marta sudah bosan tinggal di rumah ini. Marta ingin bebas. Marta muak dengan kondisi keluarga kita. Ayah yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga. Setelah usaha-usahanya hancur, baru cari keluarga. Setelah ditinggalkan wanita-wanitanya, baru balik ke rumah. Apa ini namanya ayah yang baik buat keluarga? Lalu ibu juga. Ibu sekarang tidak punya waktu untuk anak-anaknya. Sibuk bisnis, seminar, meeting, dan jalan sana sini, ngurusin hal-hal yang tidak jelas. Lalu kapan ibu bisa nemenin adik Meski yang sedang sakit parah? Juga kapan ibu punya waktu untuk Marta dan Kak Alex? Kamu juga diperhatikan, Bu. Pokoknya, Marta akan berubah kalau ayah dan ibu juga berubah. Marta, lihatkan ibu, Nak. Aku tinggalkan mereka. Teman-teman yang manis selalu mengingat aku. Mereka selalu memanfaatkan kekayaanku. Sekarang ketika aku terpuruk dalam hidup, kemana mereka? Bisnisku hancur karena mereka. Usahaku juga hancur karena mereka. Dunia ini tidak adil. Banyak orang munafik di dunia ini, termasuk juga anak-anak Tuhan. Aku sudah tidak percaya lagi pada siapapun. Aku tidak percaya pada dunia ini, bahkan pada gereja. Mereka kuat dan saya tidak percaya pada semua nabi. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau selalu memberi kekuatan padaku dalam menghadapi penyakitku ini. Diagnosa dokter mengatakan hidupku sudah tidak akan lama lagi. Mungkin di akhir tahun ini Tuhan, penyakit leukemia ini akan mengakhiri hidupku. Tuhan Yesus, aku sangat yakin kepadamu. Aku bisa kepadamu Tuhan. Kalau Engkau berkehendak, biarlah aku sembuh ya Tuhan. Aku masih ingin berada di tengah-tengah keluargaku. Aku sangat menyayangi mereka. Ayah, ibu, dan kakak-kakakku. Mereka amat butuh kemantaan kasih-Mu ya Bapa. Pulihkanlah hati mereka. Pulihkanlah kami semua. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu yang amat berdosa ini. Tolong kami ya Tuhan. Sentuh kami dalam kekudusan-Mu. Amin.
kehidupan masing-masing. Amin. Terima kasih buat Ibu Susi dan adik-adik, juga Pak Yopi. Saya akan perkenalkan yang menjadi Meiske, si anak kecil, paling kecil dari 3 putra ayah dan ibu ini. Noni yang mempunyai kerinduan supaya kakak dan adiknya, kakaknya dan orang tuanya bisa seperti dulu lagi, harmonis lagi. Dan itu tergambarkan dan terlaksana di suasana pada tahun ini ya. Diperankan oleh Noni Mandang. Nama sebutin namanya. Debra Dovina Mandang, putrinya Bapak Eki Mandang, kakak dari Bapak Bendara. Kemudian Ibu Susi Ambarwati sebagai ibu yang cukup galak ya, tapi sebetulnya tidak galak. Haleluya. Anak-anak ya, dalam Tuhan Yesus ibu-ibu tidak boleh galak-galak. Kemudian adik Keke juga putri dari Bapak Eki Mandang sebagai gadis yang sedikit genit-genit, tapi sebetulnya hanya di dalam peran ini aja, tapi orangnya tidak genit, orangnya baik. Siapa? Oka. Esmeralda Mandang. Wow, bagus sekali. Dan sekarang si putra yang hebat sekali, ya, walaupun masih sebenarnya saya juga nggak tega karena baru 2 kali tapi sudah disuruh peran kayak gini, tapi puji Tuhan. Mantap, Butawara. Ya, putra dari Bu Riyama dan Bapak Butawara. Haleluya. Terima kasih sudah berapa bersama-sama berani tampil ya putranya. Yes. Apa namanya? Okan Cornelia. Okan Yanto Sunan Barita. Ois. Terima kasih. Sudah SMA lagi. SMP, SMA atau udah kuliah? SMP. SMP ya. Oke. Dan sudah tidak asing lagi. Siapa Pak namanya? Kan namanya belum kenal. Nama lengkapnya Yakob Pama, tapi saya singkat di Yopi Pama. Punya nama istrinya. Setelah kemudian yang membuat drama ini jadi baik, jadi bagus, lebih bernuansa. Ada musik direkam dengan baik oleh Bapak Deki Dali sebagai penata rekam. Bisa berdiri? Haleluya. Wajahnya menghadap penonton. Ya. Kemudian Bapak Hendra sebagai Bapak Hendro sebagai penata musik dan juga sebagai di bagian IT atau multimedia. Silakan Pak Hendro dan Pak Reki maju ke depan. Seperti foto bersama. Foto. Ini kan acara perayaan, jadi sedikit banget. Ayo Pak, silakan Pak. Ayo Pak. Jangan malu-malu. Sini kita foto saja. Ayo. Kita panggil rame-rame. Pak Hendro. Sini. Oke. Dan semua karena kemurahan Tuhan memberi kebiasaan saya menulis, dan saya memang senang menulis dari SD ya, dari SD hingga sampai saat ini Tuhan masih percayakan, walaupun mungkin tulisan saya tidak pernah ada di majalah ataupun di mana, tapi saya memang sering mengisi acara-acara drama radio pada saat saya masih kecil di radio waktu itu, dan kebiasaan-kebiasaan itu walaupun mungkin sudah tidak seperti dulu lagi, tapi saya masih bisa menulis dan bisa saya tuangkan dalam pementasan drama Natal ataupun yang umum. Terima kasih untuk perhatian dan juga sumbangsi dari teman-teman semua pengerja di sini, Bapak Yopi Tama, Bapak Deki Dali, Pak Hendro, MBA ya, kemudian juga adik-adik kita yang cantik-cantik dan juga yang ganteng, dan juga ibu kita yang luar biasa, walaupun dalam kondisi sedang sakit, tapi kita merasa tidak melihat ibu sakit ya, padahal sebenarnya dia sakit. Tadi mengeluh sama saya, aduh Ibu Desi, saya
Saya bilang karena Tuhan Yesus memberi kekuatan buat ibu, makanya saya merasa ibu tidak sakit. Jadi kita merasa enjoy aja pada saat Ibu Susi menyampaikan worship leader kepada kita semua. Dan terima kasih untuk adik-adik yang cantik-cantik, yang masih remaja juga yang ganteng. Boleh kembali ke tempat masing-masing. Tepuk tangan untuk mereka semua. Terima kasih ya. Sampai ketemu tahun depan. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pada yang berikut, kita akan memberikan persembahan yang kedua mungkin ya. Mohon musik. Ibu Susi dan Ibu Diama untuk persembahan yang kedua, mohon dipandu. Dan yang bertugas mengibarkan Ibu Desi. Mari kita bersatu dalam doa. Kami ucap syukur Bapa, kalau Tuhan sudah berkati kami sepanjang hari, hingga saatnya Tuhan kami boleh memberi. Berkati tangan-tangan sebenarnya memberi Tuhan. Kalau Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat Tuhan berlimpah dalam hidup kami. Sucikan, kuduskan persembahan kami Tuhan, sehingga persembahan kami menjadi persembahan yang kudus dan layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, bila saat memberi, di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur padamu. Haleluya. Amin. bergembira merayakan Natal tahun ini walaupun dalam kondisi yang tidak biasa-biasanya kita alami ya. Dan ini adalah new normal
yang kita alami bersama secara nasional maupun secara internasional. Dan baiklah, waktu semakin meningkat. Sebentar lagi, mungkin beberapa menit lagi kita akan mengakhiri acara perayaan atau ibadah Natal di SKB Ora Tabura tahun ini. Namun sebelumnya ada 1 atau 2 lagu lagi yang akan kita hadirkan. Untuk saat ini saya mohon Bapak mengiringi oboe 5. Kalau ada yang bisa lagu ini, oke, kita sama-sama menyanyikan. Bersama saya Ibu Rema. kampus di sini. Satu kampus. Di GBI orang Sekali. Baiklah, kita akan segera mengakhiri ibadah dan perayaan Natal tahun ini. Tentunya banyak hal yang akan kita lakukan, banyak hal yang harus kita
koreksi kembali apa yang sudah kita peroleh sepanjang tahun yang sebentar lagi akan kita lewati. Yang sudah berlalu biarkanlah berlalu, tapi yang akan datang mari kita sambut dengan gembira. Amin. Kita tundukkan kepala sebentar. Kami bersyukur Tuhan pada malam, pada sore dan malam ini kami boleh datang untuk bersama-sama merayakan perayaan Natal dari gereja kami GSKI Ecuador. Kami berterima kasih untuk kekuatan yang baru, semangat yang baru, dan juga segala sesuatu yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih karena setiap bagian dalam kehidupan kami berarti bagi kami, berarti bagi Tuhan. Beri kami semangat di dalam pergumulan kami hari lepas hari, sehingga kami dapat menempuh jalan yang mencerminkan kasih-Mu yang besar dan senantiasa memuliakan nama-Mu yang agung. Tuhan, kami berterima kasih kami masih boleh merayakan Natal di tahun ini Tuhan. Segala sesuatunya kami serahkan kepada-Mu. Terima kasih untuk keberadaan Tuhan dalam hidup kami. Bapa Surgawi, tolong kami untuk selalu memuliakan nama-Mu dan menghormati-Mu dalam segala perkataan dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami semua berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita segera akan mengakhiri perayaan Natal dan juga ibadah Natal untuk hari ini tanggal 6 Desember 2020. Mari kita saya undang untuk Bapak dan Ibu berdiri, kita nyanyikan Feliz Navidad. Feliz Navidad.
Tibalah kita di penghujung akhir acara perayaan Natal kita saat ini. Mari saya undang untuk bangkit berdiri untuk kita berdoa syafaat. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa, kalau kami boleh mengakhiri ibadah perayaan Natal kami di gereja GSKI All-Hayat Labora. Sungguh Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu ada di tempat ini. Kami merasakan bagaimana kami Tuhan Yesus bersukacita di dalam Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa buat lawatan-Mu atas kami pribadi lepas pribadi. Biarlah kami membawa sukacita ini dimanapun kami berada ya Bapa. Haleluya Yesus. Abba ya Bapa, terima kasih Tuhan buat firman yang sudah ditabur oleh hamba-Mu, Bapak Gembala kami, Pak Pendeta Stanley. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus, di mana Tuhan, bahwa penampian itu harus terjadi bagi setiap kami. Biarlah kami terus ditampi Tuhan Yesus di saat terjadi COVID-19. Ini semua Tuhan izinkan terjadi. Tidak ada satu kebetulan ya Bapa. Kami percaya melalui COVID-19 ini Engkau berbicara bagi kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Agar kami tidak lengah ya Tuhan Yesus. Agar kami tetap berjaga-jaga ya Allah Kudus. Kami tidak tahu apa yang terjadi bagi kami sedetik ke depan ya Abba ya Bapa. Begitu banyak saudara-saudara kekasih kami, begitu banyak teman-temannya kami, begitu banyak handetolan kami yang Kau panggil dengan terjangkitnya COVID-19 ini ya Abba ya Bapa. Tuhan, biarlah kami menyadari Tuhan Yesus bahwa ini semuanya terjadi atas izin Tuhan ya Abba ya Bapa. Sehingga kami boleh bertobat, sehingga kami boleh meninggalkan hidup kami yang lama menuju hidup yang baru. Inilah waktunya ya Bapa, bahwa kedatangan-Mu sudah sangat singkat ya Tuhan. Biarlah kami boleh berperilaku yang benar. Biarlah kami boleh berkarakter seperti Yesus berkarakter ya Allah Kudus. Dan hidup kami boleh berdampak bagi orang lain. Nilai kami Tuhan, tampi kami ya Allah Roh Kudus. Bersihkan kami dari karat-karat yang masih melekat di dalam kehidupan kami, agar kami benar-benar hidup di dalam Tuhan, sehingga kami boleh masuk di dalam kekekalan langit baru dan bumi yang baru itu ya Abba. Haleluya Yesus Kristus. Tuhan, lihat ya Bapa, pergumulan-pergumulan umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan tahu setiap pergumulan mereka ya Allah Roh Kudus. Biarlah Tuhan Yesus, melalui pergumulan ini kami boleh semakin dekat, semakin intim kepada Tuhan. Ajak kami untuk tetap bersyukur dan berterima kasih. Dan kami tidak ada di dalam kehidupan kami untuk bersungut-sungut ya Allah Roh Kudus. Biarlah hari depan, hari demi hari, di tahun hari-hari kami menjalani ini, kami boleh semangat di dalam Tuhan. Kami boleh semakin intim dengan Tuhan ya Abba ya Bapa. Abba ya Bapa, kami berdoa buat Bapak rohani kami, Bapak Pendeta Erastus Sabdono, diberkati hamba-Mu ini. Berikan hikmat surgawi, kesehatan panjang umur ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, dia semakin intim, semakin dekat, dan dia boleh mendapat sesuatu yang dahsyat dari Tuhan, sehingga boleh diimpartasikan bagi setiap kami ya Bapa, di dalam GSKI, sinode GSKI semuanya Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami serahkan Tuhan Yesus, hamba-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Dan secara khusus Tuhan, mari kita angkat tangan kita arahkan kepada Bapak Gembala kita dukung pelayanannya saudaraku.
Aba ya Bapa kami, Tuhan Yesus mendukung setiap pelayanan yang dilakukan oleh hamba-Mu ini. Urapi secara khusus hamba-Mu ini, agar hamba-Mu ini semakin intim, semakin peka dengan suara Tuhan, dan semakin masuk di dalam hadirat Allah, sehingga hamba-Mu ini boleh ya Bapa dapat sesuatu yang dari Tuhan dan boleh dibagikan, diimpartasikan bagi setiap kami. Berikan kesehatan kepada hamba-Mu ini, panjang umur, kesehatan baik pada ibu gembala kami, bahkan keluarga besarnya ya Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat Bapak Presiden, Wakil, serta aparat yang paling rendah ya Bapak. Kalau kami sudah melihat bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana aparat-aparat ini dibersihkan ya Allah Roh Kudus. Berikan bagi aparat-aparat kami kejujuran untuk bersih. Baik Tuhan Yesus, aparat KPK, TNI, polisi, hakim, jaksa, polisi, semuanya ya Bapak. Engkau berikan kejujuran bagi mereka, agar benar-benar Tuhan Yesus pemerintah ini menjalankan roda pemerintahan ini dengan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya Yesus. Keluarga besar kami juga Tuhan, umat-Mu baik tamu yang datang ke tempat ini, keluarga besarnya Tuhan, Engkau berkati semuanya ya Bapa. Segala pekerjaan, segala tugas-tugas kami ya Bapa, biarlah kami boleh Tuhan Yesus berdampak bagi orang lain. Kami Tuhan Yesus yang saat ini terdampak COVID-19, faktor ekonomi yang sangat sulit saat ini ya Bapa, biarlah kami tidak lengah di dalam Tuhan, tetapi kami boleh berseru hanya kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan senantiasa beserta dengan kami. Immanuel, Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain ya Abah, kami mau menerima berkat yang datang dari Tuhan melalui hamba-Mu, Bapak Gembala kami. Sidang jemaat, mari angkat tangan, arahkanlah hatimu kepada Allah, dan terimalah berkat daripada Allah yang ada di surga pada malam hari ini, dan pulang dalam damai sejahtera serta kasih persekutuan di dalam Tuhan kita Roh Kudus. Haleluya. Senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kita, mulai daripada saat malam hari sampai dengan selama-lamanya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Rahmat anugerah kasih kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan selalu melindungi menyertai engkau kemanapun engkau melangkah. Sebagaimana Daud pernah menyaksikannya, dahulu aku muda, sekarang aku menjadi tua, tidak pernah aku melihat orang-orang benar, anak itu yang meminta-minta roti setiap hari. Mereka hidup berlimpah menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kami sama duduk. Kita akan ngomong dari Pak Karel sebentar, khusus para pelayan, dan pulang kita kembali doa bersama lagi ya. Saya sebagai gembala sidang di SKI Orat Labora Pinang Gereja Permai, secara khusus pribadi, we give appreciate to tim ministry music Bapak Jenny Pati dan juga David pemain Kajon, dan juga tadi saudara siapa ini tadi Mbak bantu pagi ini yang main keyboard tadi, sungguh ada instrumen musik yang bagus. Saudara Riko membantu di mana sehingga jalinan indah dalam prolog Natal dalam malam kudus tadi dengan baik ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh tim, seluruh jemaat yang terlibat dalam pelayanan pada hari ini, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu
Dan khusus saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Nurdi Mantiri bersama dengan Ibu yang sudah datang tempat ini. Beliau adalah seperti saudara dengan kami di Bina Gereja Permai. Beliau sangat dekat dengan kami. Puji Tuhan. Silakan pada Bapak PDP Karo, silakan Pak. Shalom Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Shalom. Mohon perhatian sejenak. Kita akan mendengarkan pengumuman jadwal ibadah sepekan minggu ini. Gereja GSKI Orang Et Labuan